Halo adik-adik, Namo Amitofo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, minggu ini kita akan mempelajari jalan hidup Petapa Gotama untuk menjadi seorang Buddha. Adik-adik pasti tidak sabar ya untuk mengetahuinya. Tapi sebelum itu, marilah kita melakukan puja bakti terlebih dahulu. Oleh karena itu, adik-adik silahkan duduk bersila dan bersikap anjali agar bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Adik-adik, mari kita melafalkan
Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarwa Abhaya Sunadasya. Namo Sukewe Mama Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabalasami Sarwata Subham Ajeya. Sarwa Sarwa Nama Warga Mahadatu Tadyata. Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Madayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Ma Wijayati. Dara Dara Darin Suraya. Cala Cala Mama Brahmara Mukti. Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya. Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila. Sara Sara Siri Siri. Suru Suru. Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya. Maitreya Nilakanta Darsidina. Payamana Swaha Sidaya Swaha. Mahasidaya Swaha. Sida Yogeswaraya Swaha. Nilakanta Swaha. Varananaya Swaha. Simhasira Mukaya Swaha. Sarva Mahasidaya Swaha. Cakrasidaya Swaha. Padmahastaya Swaha. Nilakanta Wikaraya Swaha. Mahasisankaraya Swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya Swaha. Om Sigantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisraja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate
saja samugate swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya taom gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun.
aku sendiri, aku tetap berani, karena aku percaya Sang Buddha menemani. Bila aku sedang sakit, aku pun tak bersedih, karena aku pun yakin Sang Buddha memberkati. Di saat aku sendiri, aku tetap berani, karena aku percaya Sang Buddha menemani. Di saat aku sendiri, aku tetap berani, karena aku percaya Sang Buddha menemani. Bila aku sedang sakit, aku pun tak bersedih, karena aku pun yakin Sang Buddha memberkati. Di saat aku sendiri, aku tetap berani, karena aku percaya Sang Buddha menemani. Bila aku sedang sakit, aku pun tak bersedih, karena aku pun yakin Sang Buddha memberkati. Di saat aku sendiri, aku tetap berani, karena aku percaya Sang Buddha menemani. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan cerita perjuangan dari Petapa Gotama untuk menemukan jalan membebaskan penderitaan. Menurut kalian, apakah Petapa Gotama langsung dengan mudah bisa menjadi Buddha? Kan Petapa Gotama dari bayi sudah diramalkan bakal jadi Buddha. Pastinya gampang dong ya jadi Buddha. Eits, jangan salah dulu ya adik-adik. Ternyata jadi Buddha itu tidak segampang membalikkan telapak tangan kita. Jadi begini ceritanya. The renunciant prince traveled on to the hermitage of Alara Kalama in order to study and practice under him. In a short time, he had learned all that his master could teach, and so then he traveled on to seek Udaka Ramaputta at his hermitage. Before long, he had come to the end of this teacher's knowledge too. When he asked about attainments beyond that which he had already been taught, Udaka Ramaputta could offer no reply, but instead offered him the leadership of the community. But when the Bodhisattva saw that what he had learned was not the way out of suffering he was seeking, he took his leave and moved on in order to continue his search for higher truth. The Bodhisattva came to Uruvela at Senanigama and considered the fresh coolness of its shady forest, with orderly rows of trees and a river running through, located nearby to the village. It seemed a suitable place for him to continue striving for liberation, so he ceased his traveling and settled in that spot. The Brahmin Gondanya
was very pleased to hear the news that Prince Siddhartha had gone forth, and hurried to seek out the sons of each of the 7 other Brahmins with whom he had divined the identity of the Bodhisattva according to his physical characteristics when he was just born. He managed to gather and persuade only 4 of these sons, and then together the 5 Brahmins left the household life and set off in search of the great renunciant. The 5 Brahmins now gone forth were Gondanya, Vapa, Badia, Mahanama, and Asaji. This group of 5 together were known as the Pankavaggiya. The Pankavaggiya followed after the Bodhisattva through various places until they found him practicing ardently in the place where he had settled. They settled there with him, attending to his needs, with the hope that when he attained enlightenment, he would teach the Dhamma to them. The renunciant prince was intent on seeking the path to enlightenment. So he took up 3 of the extreme ascetic practices that were favored by the practitioners of those days. For the first period, he pressed his teeth against his teeth and his tongue against his palate, so firmly that sweat ran from his whole body. The pain was as severe as if someone were gripping his throat tightly, strangling him. When he saw that this was not the way to enlightenment, he gave up on the practice and changed to another method. For the second period, he restricted his in and out breaths, stifling them until both his ears rung loudly, his head ached, and his stomach racked with pain, his body as if on fire. But no matter how great the distress, he did not give up his efforts until he saw that this was not the way to enlightenment. Seeing this, he gave up the practice and changed to another method. For the third period, he fasted until he was emaciated, wrinkled, his complexion discolored, his bones and sinews extruding. Exhausted of energy and suffering greatly, rubbing his hand over his body, the hairs stuck to his palm. I've carried out the extreme ascetic practices, pushing the body to limits which no other could exceed. Why have I not yet attained enlightenment? Or perhaps this path is not the way to liberation. The Bodhisattva is worrying and wondering about the path to realization. What's the best way to help him? Aha! This is the way. One string of that lute is too tight. A little pluck and it snaps. One string is too loose. When plucked, the sound is barely heard. One string is just right, not too loose, not too tight. When plucked, the sound resonates far and wide, sweetly. Oh, it is the practice of the middle way that leads to enlightened knowledge. But the current state of my body,
surely can't support efforts in developing the mind along the middle path of practice. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira pesan apa yang bisa kalian petik? Kita bahas bersama ya. Yang pertama adalah, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Sebelum pada akhirnya Petapa Gotama menemukan pencerahannya sendiri, ia berguru kepada dua orang guru bijak yang sangat terkenal pada masa itu. Yang pertama, adik-adik tahu nggak siapa? Ya, betul. Guru yang pertama adalah Alara Kalama. Kalau guru yang kedua siapa ayo? Benar banget, guru yang kedua adalah Udaka Ramaputa. Selama berguru dengan mereka, Petapa Gotama belum memperoleh apa yang ia inginkan. Meskipun Petapa Gotama sudah menguasai semua ilmu yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, tetapi Petapa Gotama tetap hormat kepada mereka. Ia tidak menjadi sombong dan tidak hormat dengan gurunya. Nah adik-adik, di zaman teknologi yang serba maju ini, kalian bisa dengan mudah belajar baik ilmu. Bukan hanya di sekolah saja, tapi kalian bisa belajar di mana saja dan dari siapa aja. Kalian bisa mengakses YouTube untuk belajar ilmu yang kalian suka seperti contohnya belajar piano, belajar menggambar, belajar bahasa, dan masih banyak lagi. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena itu akan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Oke, sekarang poin yang kedua. Untuk mencapai cita-cita dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Siapa yang sedang nonton sekarang ini, cita-citanya jadi seorang artis terkenal seperti BTS contohnya. Atau yang cita-citanya jadi seorang pemain basket, ingin menjadi terkenal seperti Stephen Curry. Atau adik-adik punya contoh yang lain deh. Nah, tapi kalau tiap harinya kerjaannya cuma nge-game mulu, atau malas-malasan setiap hari, kira-kira cita-citanya bisa tercapai gak ya? Pasti tidak dong ya, kita harus semangat berlatih dan belajar dengan giat setiap hari. Latihan nyanyi, menari, belajar alat musik, atau apapun itu yang membuat kita semakin dekat dengan cita-cita kita tersebut. Nah, kita tahu bahwa cita-cita dari Petapa Gotama adalah menjadi Buddha. Tidak ada satu hari pun yang Petapa Gotama sia-siakan hanya untuk bermalas-malasan. Ia melatih dirinya setiap hari. Jadi, kalian udah siap belum? Semangat berlatih dan belajar dari hari ini? Sebelum Cici lanjut ke poin berikutnya, Cici ada kuis nih buat kalian. Ketika menjalani pertapaan keras di hutan Uruvela, Petapa Gotama tidak hanya sendiri loh, tetapi ada 5 orang pertapa yang ikut berlatih bersama-sama. Siapakah saja mereka? Poin yang ketiga, dalam melakukan sesuatu janganlah terlalu berlebihan, tapi kita harus berlatih sungguh-sungguh setiap harinya. Misalnya nih, Cici belajar main piano berjam-jam, sampai lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, bahkan lupa main. Nah, menurut kalian nih, cara ini benar apa enggak ya? Pastinya keliru ya adik-adik. Memang betul kalau kita harus berlatih dan belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau sampai melupakan segalanya, itu tidak benar ya. Makan terlalu kenyang tidak baik. Terlalu lapar juga berbahaya. Nonton TV atau bermain game terlalu lama juga tidak baik. Terlalu banyak bermain tidak baik karena akan ketinggalan pelajaran. Terlalu banyak bekerja tidak baik karena kita perlu waktu untuk istirahat. Tetapi tidur terlalu lama juga tidak baik karena bisa membuat kita menjadi malas. Intinya, segala sesuatu harus dilakukan secara bijaksana. Dalam video tadi, kita melihat seorang dewa yang membantu menyadarkan Petapa Gotama dengan bermain musik dengan gitar. Petapa Gotama tersadar, jika senar gitar ditarik terlalu kencang, maka talinya akan putus. Tetapi, jika senar gitar terlalu kendur, maka bunyi musiknya akan sumbang dan menjadi tidak merdu. Karena hal inilah, Petapa Gotama menjadi sadar bahwa selama 6 tahun, ia telah menyiksa diri dengan cara yang ekstrim untuk mencari jalan kebahagiaan. Tetapi cara tersebut adalah cara yang salah. Bagaimana bisa menjadi Buddha jika badannya lemah seperti itu? Bagaimana bisa menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan jika diri sendiri menderita? Pada akhirnya, Petapa Gotama menemukan yang namanya jalan tengah. Baiklah adik-adik semuanya, demikianlah kesimpulan dari video yang kita nonton hari ini bersama-sama. Semoga kalian bisa mencontoh semangat dari Buddha untuk mencapai cita-cita kalian. Teruslah berjuang dan jangan patah semangat ya. Walaupun seseorang masih muda dan kuat,
Namun bila ia malas dan tidak mau berjuang semasa harus berjuang, serta berpikiran lamban, maka orang yang malas dan lamban seperti itu tidak akan menemukan jalan yang mengantarnya pada kebijaksanaan. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Oh Buddha yang Maha Mulia, semoga aku bisa meneladani keteguhanmu dalam mencapai cita-cita. Semoga aku giat berlatih dan rajin belajar. Semoga aku tidak menyia-nyiakan talenta yang ada pada diriku. Aku tahu akan ada banyak rintangan yang akan aku hadapi dalam mencapai cita-citaku. Semoga aku tidak mudah menyerah dan bisa menaklukkan segala kesulitan yang aku hadapi. Swaha, swaha, swaha. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini kalian akan membuat cita-cita. Nah, kita akan menggambarkan cita-cita kita. Jadi, di sini Cici ada contoh nih, yaitu cita-cita Cici menjadi seorang chef terkenal. Lalu, Cici gambarlah cita-cita Cici menjadi seorang chef. Nah, adik-adik, kalian gambar sesuai cita-cita kalian ya. Misalnya ada yang ingin menjadi penyanyi, kalian gambarlah diri kalian yang menjadi seorang penyanyi. Atau misalnya jadi pilot, dokter, dan sebagainya, kalian gambar dengan baik dan indah ya. Setelah itu, kalian buatlah sebuah video yang menceritakan mengapa kalian memilih cita-cita tersebut. Cici akan beri contoh videonya ya. Disimak baik-baik agar kalian bisa mengerti dalam membuat videonya nanti. Hai semua, nama Mitofo, nama aku Emily. Hari ini aku akan menjelaskan kenapa aku memilih cita-cita ini, yaitu menjadi seorang chef. Aku memilih cita-cita ini karena aku memiliki mimpi sebagai seorang koki terkenal dan jago masak. Aku mau menjadi seorang koki yang dipuji orang-orang karena masakannya enak banget. Alasannya karena aku suka masak, walaupun mungkin masih belum terlalu enak, tetapi aku ingin berlatih lagi hingga menjadi seorang chef. Nah, cara aku mencapai cita-cita aku nanti, aku akan belajar masak sungguh-sungguh. Aku akan mempelajari semuanya dengan baik. Aku akan sering nonton YouTube untuk belajar masak. Semoga aku bisa menggapai cita-citaku nanti untuk menjadi seorang chef. Terima kasih.
Namo Mitofo semua. Nah adik-adik, bagaimana pelajarannya? Semoga pelajaran tersebut bisa menambah wawasan kalian ya. Untuk lebih memahami materi, adik-adik juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Jangan juga malu atau ragu jika ingin bertanya mengenai tugas tersebut. Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Amitofo.